Kita gaskan lagi bosku. Bab 23-24. Montir cantik milik CEO. Saat itu, saat mendengar kabar bahwa Tuan Zack sudah menikah dan tidak lagi datang ke klub tempatnya bekerja, Nyonya Sophie sangat marah, dan mulai resah. Wanita itu pun mencari tahu keberadaan pria yang membuat kehidupannya menjadi kacau, karena terus kepikiran dengan pria yang selalu memberinya uang yang sangat banyak. Tentu saja, Tuan Zack adalah pria yang begitu royal di mata Nyonya Sophie. Wanita itu pun rela melepaskan pelanggannya yang lain, dan lebih memilih untuk selalu menemani Tuan Zack setiap malam di klub tersebut, hingga tanpa sadar membuat Nyonya Sophie merasa memiliki dan tidak mau kehilangan pria itu. Entah bagaimana suatu ketika, Nyonya Sophie dan Tuan Zack bertemu lagi, setelah beberapa minggu Tuan Zack tidak menampakkan dirinya di klub. Saat itu Tuan Zack tengah bertemu dengan klien dari luar negeri di klub tempat Nyonya Sophie bekerja sebagai seorang S3 Sidancer. Melihat Tuan Zack yang berpura-pura tidak mengenalnya saat berpapasan, membuat Nyonya Sophie geram. Wanita itu lalu meminta seorang temannya untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman Tuan Zack. Dan setelah setengah jam saat Tuan Zack sudah selesai dengan meetingnya, Nyonya Sophie pun masuk ke dalam ruangan khusus di mana Tuan Zack berada. Entah bagaimana, di ruangan itu Tuan Zack sudah tidak sadarkan diri. Dan saat sudah kembali sadar, Tuan Zack melihat dirinya yang sudah tidak berbusana, ada di dalam sebuah kamar bersama Nyonya Sophie yang juga tidak memakai sehelai benang pun. Disitulah one night stand antara Nyonya Sophie dan Tuan Zack terjadi. Akhirnya Tuan Zack pun mau tidak mau menerima kehadiran Nyonya Sophie dan putri keduanya. Tuan Zack yang sangat mencintai sang istri tidak mau sampai istrinya tersebut tahu bahwa ternyata dirinya memiliki wanita lain. Pria itu pun memberikan Nyonya Sophie sebuah hunian yang tidak terlalu mewah, namun sangat layak untuk tempat tinggal wanita itu dan putrinya, agar Nyonya Sophie tidak mengganggu kehidupannya dengan keluarga kecil yang dimilikinya bersama Nyonya Dahlia. Sampai beberapa tahun berjalan, Nyonya Sophie akhirnya mulai tidak puas dengan hanya menjadi wanita simpanan pria itu. Wanita tersebut berkali-kali meminta kejelasan mengenai statusnya selama ini. Padahal selama ini Tuan Zack selalu mencukupi semua kebutuhan Nyonya Sophie dan putrinya. Tuan Zack tidak pernah melewatkan satu kali saja mengirim uang bulanan pada Nyonya Sophie, meskipun tidak pernah sekalipun Tuan Zack meminta untuk berhubungan dan layaknya suami istri pada Nyonya Sophie. Bagi Tuan Zack, kesalahan yang dia buat dengan Nyonya Sophie sudah sangat fatal, dan dia tidak mau mengkhianati sang istri untuk kedua kalinya. Dan saat usia Evelyn 6 tahun, tiba-tiba saja kabar duka menyelimuti keluarga kecil mereka. Istri yang paling dia cintai meregang nyawa dalam kecelakaan tunggal. Saat itu Nyonya Dahlia tengah dalam perjalanan menuju sekolah Evelyn untuk menjemput putri kecilnya. Namun naas, mesin mobilnya mengalami kebocoran, hingga saat mobilnya menabrak pembatas jalan mobil yang dikendarai Nyonya Dahlia itu pun langsung terbakar, dan membakar semua benda yang ada di dalam mobil termasuk Nyonya Dahlia yang tidak sempat menyelamatkan dirinya. Tuan Zack pun sampai sekarang tidak mengerti kenapa sang istri yang biasanya pergi dengan supir, saat itu malah mengendarai mobil seorang diri. Tuan Zack yang masih diselimuti duka kembali dikejutkan, dengan kedatangan Nyonya Sophie yang membawa putrinya datang ke rumah utama. Dan 1 bulan setelah kematian sang istri tercinta, Tuan Zack memutuskan untuk menikahi Nyonya Sophie secara agama. Semua itu karena Nyonya Sophie yang mengancam dirinya, jika Tuan Zack tidak juga memberikan kejelasan pada hubungan mereka, maka Nyonya Sophie akan membongkar semua rahasia yang terjadi di antara mereka berdua,
pada media dan akan membuat perusahaan yang telah pria itu bangun dari nol hancur sehancur-hancurnya. Bab 24. Flashback off. Saat ini Nyonya Sophie tengah berada di dalam kamar putrinya. Kamu ini bodoh sekali, Fanya. Kamu itu seharusnya menggoda Leo lebih keras lagi. Cek. Begitu saja tidak bisa. Untuk apa kamu memiliki tebu S3C, dan wajah cantik kalau bukan untuk menggoda pria kaya seperti Leo, Astaga, Bu. Ibu lihat sendiri bagaimana tatapan mata Kak Leo padaku tadi, kan? Sudahlah Bu, aku tidak mau lagi bertemu dengan pria menyeramkan itu. Kamu jangan menyerah begitu saja dong. Leo hanya belum mengenal kamu, coba saja kamu lebih agresif lagi. Ibu yakin lambat laun Leo akan bertekuk lutut di hadapan kamu. Fanya menggeleng pelan menatap ibunya dengan heran, kenapa ibunya itu terus memaksa dia untuk dekat dengan Leo. Padahal sejak pertama mereka bertemu saja sudah jelas terlihat bahwa Leo tidak tertarik dengannya. Sebenarnya dalam hati gadis itu ada sedikit rasa tertarik pada Leo. Namun yang mendominasi adalah rasa takut, karena tatapan Leo begitu tajam dan seolah merasa risih jika berdekatan dengannya. Memang tidak ada yang pernah menolak Fanya sampai detik ini sebelum dia mengenal Leo. Bahkan tanpa ibunya tahu sebenarnya Fanya sudah memiliki kekasih. Gadis itu tidak berani untuk berterus terang pada ibunya, sebab Fanya tahu betul kriteria yang menjadi pendampingnya, itu haruslah dari kalangan konglomerat, dan kekasih Fanya saat ini hanya seorang fotografer di agensi tempat Fanya meniti karir sebagai model. Bu, apakah Cleo sebenarnya tidak suka wanita ya? Nyonya Sophie mengerutkan keningnya, apa maksud kamu? Lia? Masa dia gak tertarik sama aku padahal aku sudah memakai baju seterbuka ini loh, Bu. Apa jangan-jangan Kak Leo sukanya sama yang tampan juga? Plak. Aduh. Bu, kenapa memukul kepalaku? Fanya mengadu kesakitan, saat telapak tangan ibunya mendarat sempurna di kepala belakangnya dengan cukup kencang. Kamu itu terlalu banyak bergaul dengan teman modelmu yang penyuka sesama jenis. Buang pikiran kotormu itu, jangan sampai ucapanmu tadi terdengar oleh keluarga Barus, bisa habis kita. Cek. Aku kan cuma menduga-duga saja, Bu. Lagi pula di sini kan rumah kita, mana ada keluarga Barus yang akan mendengar pembicaraan kita ini. Setelah dari kediaman Lincoln, Leo langsung melajukan mobilnya menuju bandara. Hari ini dia akan berangkat menuju negara tetangga untuk perjalanan bisnis bersama asisten pribadinya, Angga. Begitu tiba di bandara, Angga langsung membukakan pintu mobil untuk tuannya turun. Apa semua sudah siap? Tanya Leo sambil berjalan menuju pintu masuk bandara. Sudah, Tuan. Jawab Angga singkat dan berjalan tepat di belakang Leo. Di pesawat. Pesawat pribadi milik keluarga Barus itu sebentar lagi, akan segera lepas landas menuju negara Upin Ipin. Ada apa? Tanya Leo memperhatikan Angga yang sepertinya sedang bingung dengan sesuatu. Sepertinya sejak tadi aku lihat, kau begitu gelisah. Tidak ada, Tuan. Leo menatap dengan tajam. Aku tidak akan bertanya dua kali. Angga yang takut dengan tatapan tajam Leo pun, akhirnya memutuskan untuk mengatakan sesuatu pada tuannya tersebut. Baiklah, Tuan. Sebenarnya tadi saya sudah bertemu dengan Nona Alexandra. Lalu, apa dia mau kembali ke perusahaan? Tanya Leo sangat antusias. Ya, Nona Alexandra bersedia asal tidak ada lagi syarat yang tidak masuk akal. Leo menyunggingkan senyumnya, baiklah, tidak masalah. Ucapnya kembali duduk dengan tenang, namun masih terlihat jelas ada senyum kecil di sudut B1 birnya.
Entahlah apa yang tengah hati Leo rasakan sekarang, namun yang pasti ada perasaan senang mendengar gadis itu akan kembali ke perusahaannya lagi. Apa besok dia bisa langsung bekerja? Aku tidak mau menunda lagi untuk launching mobil terbaru perusahaan kita. Lia, Tuan. Besok Nona Alexandra sudah bisa bekerja. Bagus. Leo pun kembali menutup mata seraya melipat tangan di atas dada, beristirahat sebentar sebelum pesawat tiba di negara tujuan. Angga mengurungkan niat untuk memberitahu sesuatu yang sebenarnya lebih penting dari itu. Biarlah nanti Nona Alexandra saja yang bicara langsung pada tuannya. Flashback on. Pertemuan Angga dan Alexandra. Bukankah itu kendaraan yang dipakai Nona Alexandra saat datang ke perusahaan? Gumam Angga ketika melihat satu kendaraan yang berada tidak jauh dari mobilnya berhenti, karena lampu lalu lintas berubah merah. Dan saat lampu itu berubah kembali menjadi hijau, Angga cepat-cepat menginjak pedal gas untuk mengikuti pengendara motor tersebut dari belakang. Tin, tin. Angga berkali-kali membunyikan klakson hanya agar pengendara motor itu berhenti. Dan benar saja, saat berada di jalanan yang cukup sepi pengendara motor itu pun berhenti. Tok, tok, tok. Tanpa membuka helmnya, pengendara tersebut dengan cukup kencang mengetuk kaca jendela mobil Angga. Dirinya tahu betul pasti si pengendara itu sudah tersulut emosinya, karena merasa terganggu diklakson terus oleh pengendara lain. Angga buru-buru membuka seat belt-nya dan segera turun dari mobil sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Nona Alexandra. Ucap Angga dengan raut wajah gembira. Astaga. Pak Angga. Aku kira siapa. Ale pun membuka helmnya, saat melihat siapa yang tadi terus saja membunyikan klakson dengan bising padanya. Untung saja pengendara mobil tersebut orang yang Ale kenal, jika tidak sudah dipastikan Ale akan memberikan pelajaran pada pria tersebut. Tunggu, dari mana Pak Angga tahu bahwa saya Alexandra? Tanya Ale saat menyadari sesuatu yang ganjal. Oh God, cantik sekali. Angga terpesona melihat wajah Ale yang begitu cantik meski tanpa riasan. Sayang sekali sainganku Bos Durjana itu, coba saja jika Tuan Leo tidak tertarik pada Nona Alexandra, akan kupastikan dia menjadi milikku. Halo, Pak Angga. Kenapa jadi bengong sih? Ale melambaikan tangan tepat di depan wajah Angga. Maaf Nona Alexandra. Soal itu karena sebelumnya saya melihat Nona Alexandra datang ke perusahaan dengan motor ini. Bohong Angga. Sebelum Ale kembali melayangkan pertanyaan yang pastinya akan sulit Angga jawab, akhirnya pria itu memilih lebih dulu memberitahukan tujuannya pada Ale. Dia tidak mau berbasa-basi, karena dia tahu sepertinya gadis di hadapannya ini juga tidak suka bertele-tele. Bagaimana, Nona? Ale menggeleng, maaf Pak Angga. Aku rasa aku tidak cocok bekerja di bawah tekanan seperti itu. Jadi silahkan cari pegawai lain. Tapi Nona, jika sampai Nona tidak kembali ke perusahaan, Tuan Leo akan memecat saya. Saya mohon Nona, saya tidak tahu harus bekerja di mana jika Tuan Leo memecat saya. Saya heran kenapa Pak Angga bisa bertahan bekerja dengan orang seperti Tuan Leo itu. Ale menggelengkan kepalanya. Saya mohon Non. Angga kembali memohon agar Ale luluh dan mau kembali ke perusahaan. Baiklah, baiklah. Tapi ingat saya tidak mau ada syarat apapun. Dan beritahu pada Tuan Leo, saya hanya akan bekerja di perusahaan sampai produk baru itu launching. Setelahnya saya akan langsung mengundurkan diri. Terima kasih Nona. Terima kasih. Mendengar Ale bersedia kembali ke perusahaan membuat Angga bisa bernafas lega, meskipun itu hanya sampai produk baru perusahaan dipasarkan.
Apa besok Nona Alexandra sudah bisa bekerja? Tanya Angga. Ale mengangguk lalu kembali memakai helmnya. Cukup panggil Ale saja. Ucap Ale lalu kembali berjalan ke arah di mana motornya terparkir. Angga kembali tersenyum menatap kepergian Ale. Akhirnya perjuanganku mencari Nona Alexandra tidak sia-sia. Tuan Leo pasti senang mendengar kabar ini. Astaga, jam berapa ini? Angga lupa tujuannya keluar dari kantor, untuk pergi ke bandara karena akan melakukan perjalanan bisnis dengan tuannya. Angga pun kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena dia yakin jika tuannya itu lebih dulu tiba di bandara sebelum dia maka dapat dipastikan Leo akan mendiamkannya selama perjalanan sebab Leo adalah seseorang yang mengutamakan waktu. Dia tidak suka keterlambatan dengan alasan apapun. Flashback off.